Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung teman-teman nanti melihat video ini jam berapa. Yang saya hormati Ibu Sita Fatih Adna dan Ibu Dita Aldita Krisma selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis data jumlah ekspor batu bara di negara Indonesia pada tahun 2021. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Rifki Ahlul Setiawan dengan NPM 21103060016. Yang kedua, Junior Purbawani dengan NPM 21103060019. Yang ketiga, Desta Verly Pratama dengan NPM 214030606. Yang keempat, Hamdalah Rizky Asnuri dengan NPM 214030611. Jadi, apa saja sih yang akan dibahas oleh kelompok 4? Di sini terdapat 6 topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada data. Di data terdapat analisis permasalahan dan jenis data. Yang kedua ada ukuran pemusatan. Di ukuran pemusatan nanti terdapat mean, median, dan modus. Lalu ketiga ada ukuran letak. Di situ nanti terdapat kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kemudian yang keempat ada ukuran penyebaran. Di ukuran penyebaran nanti terdapat jangkauan, rataan deviasi, variansi, standar deviasi. Kemudian yang kelima ada diagram batang, garis, lingkaran, dan batang daun. Kemudian yang terakhir yang keenam program R. Di program R nanti akan ada sintak diagram dan analisis data. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Junior. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai data yang kami gunakan. Di sini akan dijelaskan mengenai jenis datanya, apakah data tersebut merupakan data tunggal atau data kelompok, serta data populasi atau data sampel, dan analisis permasalahan terkait variabel yang diangkat. Nah, berikut ini merupakan data tunggal yang berisi rincian jumlah banyaknya batu bara yang diekspor Indonesia ke berbagai negara tujuan utama pada tahun 2021. Data ini merupakan data sampel, yaitu bagian dari kumpulan dalam populasi yang dipilih untuk dimanfaatkan dalam suatu penelitian. Adapun analisis permasalahan terkait variabel yang diangkat, yaitu negara dengan permintaan batu bara terbesar diduduki oleh Tiongkok dengan 108.487,2 ton batu bara. Sedangkan negara dengan permintaan batu bara paling sedikit adalah Spanyol dengan 77,2 ton batu bara. Yang selanjutnya yaitu ukuran pemusatan. Di sini akan dijelaskan mengenai cara menganalisis ukuran pemusatan, yang diantaranya adalah min, median, modus, serta hasil analisis ukuran pemusatan berdasarkan data yang kami gunakan. Menganalisis ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan merupakan ukuran yang dapat melihat bagaimana data tersebut mengumpul. Tujuan dari menentukannya ukuran pemusatan yaitu mencari sebuah nilai yang dapat mewakili dari suatu rangkaian data. Nah, ada 3 ukuran pemusatan yang paling umum, yaitu yang pertama min atau rata-rata. Min merupakan salah satu ukuran gejala pusat. Min dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan dari data yang dianggap sebagai suatu nilai yang paling dekat dengan hasil ukuran yang sebenarnya. Nah, cara menentukan min ini yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Atau dapat dirumuskan
menjadi X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X bar merupakan nilai rata-rata, XI yaitu nilai data ke I, dan N adalah banyaknya data. Yang kedua yaitu median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Nah, untuk mengetahui nilai tengah, maka kita urutkan terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Nah, jika banyaknya data adalah ganjil, maka dapat dirumuskan median sama dengan X basis N plus 1 dibagi 2. Nah, namun jika banyaknya data adalah genap, maka dapat dirumuskan median sama dengan X basis N per 2 ditambah X basis N plus 1 per 2 dibagi 2. Dengan N adalah banyaknya data. Dan yang ketiga yaitu modus. Modus merupakan sebutan untuk data yang paling banyak keluar atau sering muncul. Modus juga bisa diartikan sebagai data dominan dalam sebuah kumpulan data. Nah, selanjutnya adapun hasil analisis ukuran pemusatan berdasarkan data yang kami gunakan, yaitu dengan menggunakan cara yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, nilai min atau rata-rata dari jumlah ekspor batu bata menurut negara tujuan utama tahun 2021 adalah 31.404,8 ton batu bara. Kemudian nilai mediannya yaitu senilai 22.978,2 ton batu bara. Dan yang terakhir modusnya. Karena data yang kami miliki tidak ada yang sama, maka itu artinya data jumlah ekspor batu bara tahun 2021 tidak memiliki modus. Baik, sekian dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Desta. Padanya dipersilahkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ukuran letak. Yang pertama ada menganalisis ukuran letak, diantaranya kuartil, dasir, persentil. Yang kedua hasil analisis ukuran letak, kuartil data. Selanjutnya yaitu menganalisis ukuran letak data tunggal, kuartil. Urutkan terlebih dahulu data yang ada dari yang terkecil hingga yang terbesar. Q1 kuartil bawah dengan rumus Q1 sama dengan X1 per 4 dikali N plus 1. Q2 kuartil tengah. Q2 sama dengan Q1 per 2 kali N plus 1. Q3 kuartil atas. Q3 sama dengan X3 per 4 kali N plus 1. Rumus ini hanya menunjukkan letak kuartilnya. Artinya, nilai kuartil berada pada data ke X. Desil. DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 10. Keterangannya DI desil ke I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. N banyaknya data. Persentil. PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. Keterangannya P1 persentil ke I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. N sama dengan banyaknya data. Hasil analisis ukuran letak. Kuartil bawah Q1 pada data ketiga. Nilai kuartil bawah dari data jumlah ekspor batu bara Indonesia tahun 2021 adalah 15.150,7. Kuartil tengah atau Q2 pada data ke-6. Nilai kuartil tengah dari data jumlah ekspor batu bara Indonesia tahun 2021 adalah 22.978,2. Kuartil atas Q3 pada data ke-9. Nilai kuartil tengah dari data jumlah ekspor batu bara Indonesia tahun 2021 adalah 30.085,8. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran. Yang pertama, menganalisis ukuran penyebaran, diantaranya jangkauan,
rataan deviasi, variansi, standar deviasi. Yang kedua, hasil analisis ukuran penyebaran. Menganalisis ukuran penyebaran data sampel tunggal. Yang pertama, jangkauan. Selisih antara nilai data terbesar dan terkecil. J sama dengan X max min X min. Yang kedua, variansi. Ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan data terbesar dari nilai rata-ratanya. S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X min X bar pangkat 2 per N. Yang ketiga, rata deviasi. Rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. RD sama dengan sigma sama dengan 1 hingga N, nilai mutlak XI min X bar per N. Selanjutnya yang keempat, standar deviasi. Nilai akar kuadrat dari suatu variasi gunanya untuk melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai mean. SD sama dengan akar sigma dalam kurung XI min X bar pangkat 2 per N. Hasil analisis ukuran penyebaran. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan dari data jumlah ekspor batu bara negara Indonesia tahun 2021 adalah 108.410. Rata deviasi. Rata deviasi dari data jumlah ekspor batu bara negara Indonesia tahun 2021 adalah 8.936,12. Variansi dari data jumlah ekspor batu bara negara Indonesia tahun 2021 adalah 986.726.290,3. Standar deviasi. Standar deviasi dari data jumlah ekspor batu bara negara Indonesia tahun 2021 adalah 11.729,5637. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rifki Ahlul Setiawan. Baik, untuk selanjutnya yaitu diagram. Terdapat 4 diagram, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Berikut akan saya sampaikan mengenai cara penyajian data melalui diagram. Yang pertama ada diagram batang. Diagram berupa batang dengan bentuk persegi panjang di mana terdapat jarak antar batang dan mewakili frekuensi nilai data tertentu. Dapat teman-teman lihat pada layar. Berikut adalah hasil dari diagram batang berdasarkan data yang kami cari, yaitu mengenai jumlah ekspor batu bara Indonesia tahun 2021. Sumbu X di sini mewakili negara tujuan dan sumbu Y mewakili berat bersih. Kemudian yang kedua ada diagram garis. Diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Berikut adalah tampilan dari diagram garis berdasarkan data yang sudah kami cari, yaitu mengenai jumlah ekspor batu bara Indonesia tahun 2021. Di sini juga negara tujuan mewakili sumbu X dan berat bersih mewakili sumbu Y. Kurang lebih diagram batang dan diagram garis itu sama, hanya beda di tampilannya saja ya teman-teman. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram berbentuk lingkaran yang menyajikan data dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Umumnya disajikan dalam bentuk persen dan derajat. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama mengkategorikan data, yang kedua menghitung total datanya, yang ketiga membagi data berdasarkan kategori, yang keempat mengubah data ke dalam bentuk persentase, yang kelima menghitung derajat data.
pada bagian layar sebelah kanan itu adalah tampilan diagram lingkaran berdasarkan data yang sudah kami cari, yaitu mengenai jumlah ekspor batubara Indonesia tahun 2021. Di situ terdapat presentasi dari tiap-tiap negara. Spanyol 0%, itu sebenarnya 0, beberapa persen, cuma karena dibulatkan menjadi 0%. Lalu ada Hong Kong dengan 2%, Thailand 4%, Filipina 9%, Malaysia 7%, Taiwan 5%, Korea Selatan 6%, Jepang 7%, Tiongkok 31%, dan India 20%. Kemudian yang keempat, diagram dahan daun. Bentuk visualisasi data yang memetakan setiap data ke dalam dua bagian plot, yaitu batang dan daun. Untuk melihat kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu, atau nilai manakah yang paling sering muncul dan jarang muncul. Langkah-langkahnya yang pertama, bagilah setiap data menjadi dua bagian. Contoh 24, maka 2 sebagai dahan dan 4 sebagai daun. Urutkan dahan mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Tempatkan, kemudian yang ketiga, tempatkan setiap daun ke dahan yang sesuai. Pada layar di sebelah kanan, itu adalah tampilan dari diagram dahan daun berdasarkan data yang sudah kami cari. Di situ terdapat batang 1 dengan daun 5, 15, 0,7, 6, 29, 1,6, 0, 84, 87,2. Lalu batang 2 terdapat daun 1, 01, 1,2, 2, 97, 8,4, 5, 94, 7,2, 98, 24,8. Kemudian yang batang 3 terdapat daun 008, 5,8. Kemudian batang 5 terdapat daun 269,9. Lalu batang 7, 7,2 dan 0,779,2. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Hamdalah. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah program R untuk penyajian dan analisis data. Yang pertama itu ada penyajian. Terdapat diagram batang, garis, lingkaran, dan dahan daun. Kemudian ada analisis untuk ukuran pemusatan, penyebaran, dan letak. Baik, yang pertama adalah penyajian diagram batang dengan program R. Di sini kita inputkan negara tujuannya sebagai X dan negara dan jumlahnya. Oke, ulangi. Ulangi nih. Baik, yang pertama adalah penyajian diagram batang dengan program R. Di sini kita inputkan negara tujuan ekspor sebagai sumbu X dan besar ekspor sebagai nilai Y. Kemudian dengan sintak bar plot dalam kurung Y name ARG sama dengan X, didapat diagram batang sebagai berikut. Ini sebelah pojok kanan bawah. Yang berikutnya adalah diagram garis. Di sini kita buat V untuk mewakili besar nilai ekspornya dan T untuk mewakili negaranya. Tetapi karena di diagram garis ini tidak bisa dituliskan negaranya, kita memakai angka dari 1 sampai 11 untuk mewakili negaranya sesuai dengan negara tujuan ekspornya. Kemudian kita gunakan sintak plot dalam kurung T, V, titik 2O. T ini
untuk sumbu X dan V ini untuk sumbu Y. Dan O ini adalah tipe datanya. Seperti kita lihat pada diagram bahwa titiknya itu seperti O. Lalu bisa kita rapikan dengan menambahkan color black, X lab sama dengan negara tujuan. Ini untuk menuliskan bahwa di sumbu X itu adalah negara tujuan. Dan Y lab untuk berat bersih. Ini dituliskan jadi di sumbu Y adalah berat bersih. Dan main data ekspor batubara Indonesia. Ini untuk menambahkan judul di atas. Jadi diagramnya itu lebih rapi. Nah, yang kemudian adalah diagram lingkaran. Di sini kita gunakan X untuk mewakili jumlah data ekspor dan labels untuk nama negara tujuannya. Kemudian kita tuliskan sintak PNG dalam kurung file data ekspor batubara .png untuk mencetak diagram dalam bentuk file karena diagram lingkaran ini tidak rapi bila ditampilkan di program R. Kemudian kita gunakan sintak py dalam kurung X, labels. Kita tambahkan dengan main data ekspor batubara Indonesia. Dan color atau warnanya adalah rainbow. Kemudian untuk menambahkan persen, kita tulis terlebih dahulu. Persen sama dengan round 100 kali X per sum X, 1. Kita tambahkan dalam sintak py-nya, ini kita tambahkan persen, sehingga nantinya akan ada besaran persennya di sini. Kemudian kita akhiri dengan def.off, sehingga akan dicetak gambarnya dalam bentuk file gambar di komputer. Baik, kemudian ada diagram daun. Di sini kita menggunakan file yang memuat data ekspor. Dan kita minta program R ini untuk membaca file tersebut dan mengenalinya dengan data underscore export. Untuk sintaknya kita gunakan stem dalam kurung data underscore export. Ini ada logo dolar ini untuk memilih kolom yang ingin dimasukkan ke dalam data. Di sini kita pilih kolom berat bersih. Sehingga dihasilkan di bawah pojok kiri ini. Baik, kemudian adalah analisis dengan program R. Yang pertama ada ukuran pemusatan. Semua sisi ini. Baik, yang berikutnya adalah analisis data dengan program R. Langkah awal untuk semua analisis data dengan program R itu adalah menyimpan data dalam bentuk Excel. Karena agar lebih gampang, tidak usah kita inputkan terus-menerus. Kita pertama tuliskan sintak di program R-nya, library read Excel. Ini untuk membaca file jenis Excel. Kemudian kita masukkan sintak A, tidak perlu pakai titik 2 ini ya. Panah kiri read underscore Excel. Lalu ini letak daripada Excel di komputer kalian. Jadi A ini untuk mewakili sintak mewakili data Excel-nya, sehingga nanti tidak perlu kita tuliskan data-datanya, tapi hanya perlu kita tuliskan A. Yang pertama ini ada ukuran pemusatan. Untuk lebih jelasnya kita simak saja. Baik, yang pertama ini ada min.
Pertama, seperti langkah dasarnya tadi, library dalam kurung read Excel, terus habis itu kita wakilkan data Excel ini sebagai ekspor. Sehingga kita gunakan sintak untuk mencari min, result, titik, min, panah kiri, min, ekspor, logo dolar lagi, terus berat bersih. Ini maksudnya untuk memilih kolom dengan kolom judul berat bersih. Lalu kita print hasilnya, print dari result titik min, sehingga didapat ini 31404,84. Kemudian ada modus. Untuk mencari modus, kita tuliskan terlebih dahulu sintak ini, 1 sampai 4 ini. Find underscore model function X, U, Unix X, dan tab tabulate match X, U, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan lagi sintak dasarnya tadi untuk mewakili data ekspor dalam bentuk Excel. Lalu kita gunakan sintak find underscore mode dalam kurung ekspor dan pilih lagi kolom berat bersih. Sehingga kita dapat bahwasannya semuanya itu satu, sehingga tidak ada modusnya. Kemudian adalah median. Median ini pertamanya kita tuliskan dasarnya tadi. Kita wakili data Excel-nya dengan nama ekspor. Lalu kita gunakan sintak median titik result panah kiri median dalam kurung ekspor. Lalu kita pilih lagi kolom berat bersih. Kemudian kita minta untuk di print dalam kurung median titik result, sehingga didapat 22978,4. Kemudian ada ukuran penyebaran. Untuk lebih jelasnya kita simak. Baik, yang pertama ada jangkauan. Untuk jangkauan kita tulis lagi dasarnya tadi. Datanya adalah diwakili dengan kata ekspor. Kemudian kita tulis sintak max dalam kurung ekspor, pilih lagi kolom berat bersih, dikurangi atau di sini strip min dalam kurung ekspor, terus pilih lagi berat bersih. Maksudnya nilai maksimum yang ada di berat bersih itu dikurangi nilai minimumnya, sehingga kan akan didapat jangkauannya yaitu 100.008.041. Kemudian ada variansi. Kita tuliskan dasarnya tadi 1 sampai 2 ini. Lalu kita tuliskan sintak var dalam kurung ekspor. Lalu kita pilih berat bersih sehingga akan didapat ini angkanya cukup besar 986.726.21290. Yang berikutnya ada standar deviasi. Nah, untuk mencari standar deviasi ini kita gunakan dasarnya tadi lagi dan kita gunakan sintak SD atau singkatannya dari standard deviation. SD dalam kurung ekspor kita pilih lagi berat bersih sehingga akan didapat hasilnya 31.412,2. Kemudian ini untuk mencari kuartil. Kita tulis lagi dasarnya. Lalu kita gunakan sintak kuantil dalam kurung ekspor, pilih lagi berat bersih. Terus kita tulis probability prop dalam kurung C, 25,5,75 type 1. Ini maksudnya akan mencari mana nilai yang merupakan nilai seperempatnya, nilai setengahnya, dan nilai 3/4-nya. Sehingga akan kita dapat kuartil 1, 2, 3-nya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.